Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran, berhubung saat ini masih dalam suasana lebaran, dari itu saya mengucapkan taqabballahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Oke, Sobat Nusa Mandiri sekalian, hari ini kita akan masuk ke pertemuan 9, di mana pada pertemuan 9 ini saya akan membahas perihal VLAN. Oke, kita untuk membuat VLAN yang dibutuhkan perangkatnya berupa switch, ya. Kita ambil sebuah switch di sini. Nah, di switch ini sebenarnya sudah ada sebuah VLAN default, ya. Kalau kita lihat di sini, kita masuk command line-nya. Kita show VLAN brief. Nah, di sini sudah ada VLAN, yaitu VLAN default, ya. Nama ID-nya itu VLAN 1, name-nya itu default, dan anggotanya adalah keseluruhan port yang ada di dalam switch tersebut. Di sini ada switch dengan jumlah port 1 sampai dengan 24, itu fast Ethernet. Kemudian giga Ethernet-nya ada 1 dan 2. Nah, ini semua termasuk ke dalam VLAN 1. Apa sih gunanya VLAN itu? Oke. Di bagian akhir dari slide yang ada di modul kalian, itu ada soal. Ya. Soal itu disebutkan bahwa di sana ada 3 buah switch, di mana ketiga buah switch itu mempunyai masing-masing sebuah switch mempunyai 2 VLAN yang berbeda, yaitu VLAN 10 dan VLAN 20. Nah, apa gunanya VLAN yang ada di situ? Oke, kita akan bahas itu. Di sini kalian bisa lihat di slide kalian bagian akhir soalnya. Nah, di sini saya akan coba praktekkan. Kita buat di sini 3 buah switch. Oke. Kita namakan di sini misalnya sini switch 1. Switch 2. Switch 3. Oke, seperti ini. Nah, masing-masing switch ini mempunyai port sebanyak 24 fast Ethernet dan 2 giga Ethernet, ya. Dimana semuanya ini tergabung dalam satu VLAN yang bernama VLAN 1. Ya, oke. Tugas kita di sini, kita akan menyesuaikan, ya, topologi ini menjadi seperti yang di soal. Oke, kita anggaplah di sini end device-nya ini untuk PC ini adalah VLAN 10. Kemudian untuk laptopnya adalah VLAN 20. Oke, kita buat seperti ini. Nah, kemudian kita akan menghubungkan semua perangkat yang ada di sini. Saya hubungkan di sini ke dalam flash untuk PC, ya. PC saya namakan dulu supaya jelas. PC 1, PC 2, PC 3, PC 4, laptop 1, laptop 2, dan laptop 3. Oke, kita hubungkan PC 1 ini ke dalam fast Ethernet 1 yang ada di
switch 1. Kemudian kita hubungkan PC kedua ke dalam fast Ethernet 2. Kita berikan dia spare atau jarak di sini. Untuk laptop 1, saya akan menghubungkannya tidak di 3, tapi saya akan hubungkannya di 10. Oke. Kemudian saya juga akan hubungkan PC 3 ke sini dengan Ethernet 1. Dan laptopnya ini saya hubungkan ke 10. Jadi untuk laptop semuanya saya gunakan fast Ethernet 010 yang ada di switch. Oke, seperti ini. PC 4 saya hubungkan fast Ethernet 01. Dan untuk menghubungkan switch-nya ini, saya menggunakan di sini port Ethernet 23 di sini. Masuk ke dalam 24. Dan 24 sini masuk ke 24. Oke, jadi saya menggunakan port 24 untuk komunikasi antar switch. Oke, sudah seperti ini. Nah, ini sudah hijau semua. Saya akan coba memberikan IP address. Kita gunakan IP address misalnya kelas C aja ya. 192.168.10.1. Oke. Kemudian 10.2. 10.3. 10.4. 10.5. 10.6. 10.7. Oke, di sini kita sudah memberikan IP address ke semua perangkat yang ada di sini. Nah, di sini kita menggunakan IP kelas C. Ya, di mana IP kelas C itu secara default mempunyai maksimum jumlah klien adalah 254. Berarti secara default antara PC 1 dengan PC 4 bisa berkomunikasi, ataupun PC 1 dengan laptop 3 di sini ini bisa berkomunikasi. Semua perangkat yang ada di sini ini bisa saling berkomunikasi. Ya, kita lihat, kita buktikan. Ya, oke, kita buktikan. Ya, bisa berkomunikasi karena semuanya satu segmen. Nah, sekarang tugas kita adalah ya, membatasi koneksi, ya, membatasi hubungan yang ada di dalam satu switch itu. Ya, jadi misalnya di sini saya membuat VLAN dosen dan mahasiswa, di mana antara mahasiswa dan dosen itu tidak boleh saling berhubungan, tapi antara dosen dengan dosen bisa saling berhubungan, mahasiswa dan mahasiswa bisa saling berhubungan. Oke, caranya gimana? Caranya gini. Oke, kita masuk dulu ke dalam switch-nya ya. Oke, masuk ke dalam switch-nya. Kita configure terminal. Kita ganti dulu hostname-nya switch 1 atau S1 saja. Seperti ini. Nah, tahap berikutnya kita akan memberikan dua VLAN sesuai dengan soal, di mana di soal kita punya VLAN 10 dan VLAN 20. Ya, berarti kita membuat di sini VLAN 10. Oke, saya beri nama untuk VLAN 10 ini adalah mahasiswa. Oke,
Kemudian saya juga akan buat VLAN 20 dan name-nya adalah dosen. Ya. Oke, kita akan lihat di sini. Show VLAN brief. Nah, di sini sudah ada VLAN, ya, dua buah VLAN baru, 10 dan 20. Kalau yang atas ini adalah defaultnya. Ini yang baru kita buat. Nah, oke, sekarang kita akan melakukan konfigurasi di mana VLAN mahasiswa hanya bisa terhubung untuk komputer mahasiswa dan VLAN dosen hanya untuk laptop dosen. Oke. Kita konfigur. Nah, di sini kita lihat di switch 1 ini untuk mahasiswanya jumlahnya 2. Ya. Dia ada di Fast Ethernet 01 dan Fast Ethernet 02. Oke, karena di sini ada 2, kita langsung saja interface rank Fast Ethernet 01 sampai 2. 0/1 sampai 2. Oke, kemudian kita masukkan dia switch port, modenya adalah mode akses, dan kita daftarkan dia, ya, switch port akses VLAN 10. Jadi kita masukkan Fast Ethernet 01 dan 02 ke dalam VLAN 10. Oke, kalau sudah, nah, sudah selesai. Sekarang kita masukkan si laptop ini ke dalam VLAN 20. Berarti interface Fast Ethernet 0/10. Switch port, modenya adalah mode akses. Kemudian dia harus masuk ke dalam VLAN 20. Oke, kita lihat di sini. Show VLAN brief. Nah, di sini sudah masuk, ya, bahwa untuk VLAN mahasiswa atau VLAN 10, ini port yang didaftarkan adalah port 01 dan 02, sedangkan untuk dosen adalah 010. Berarti untuk switch 1 sudah selesai. Sekarang kita akan konfigurasi switch 2. Oke, enable, configure terminal, hostname, di sini adalah S2. Kita buat VLAN-nya, VLAN 10, name mahasiswa, kemudian exit. Kita bikin VLAN 20, name dosen. Kita masukkan interface-nya. Interface Fast Ethernet 0/1. Switch port mode akses. Switch port akses VLAN. Karena dia adalah mahasiswa, maka di sini masuknya VLAN 10. Oke, exit. Kemudian kita daftarkan interface Fast Ethernet 0/10. Ya, switch portnya modenya adalah akses. Kemudian switch port akses VLAN 20. Oke. N show VLAN brief sudah didaftarkan. Oke, kemudian kita switch 3. Enable, configure terminal, hostname S3. Oke. Kemudian saya buat VLAN-nya dulu. VLAN 10.
name mahasiswa, set VLAN 20, name dosen. Oke, sama seperti tadi kita masukkan lagi interface-nya. Fast Ethernet 0/1, switch port mode akses, switch port akses VLAN 10, exit, interface Fast Ethernet 0/10, switch port mode akses, switch port akses VLAN 20. Oke, kita lihat. So, VLAN brief. Sudah didaftarkan. Nah, kalau tadi ya, kita bisa menghubungi dari PC 1 mau ke PC 3 atau mau ke laptop 3 itu bisa. Tapi sekarang kita coba. Dari PC 1 kita hubungi laptop 1. Ya, tidak bisa. Kenapa? Karena ini VLAN-nya 10, ini VLAN-nya 20. Jadi antara VLAN 10 dan VLAN 20 ini sudah berbeda. Ya. Walaupun IP-nya satu segmen di kelas C, yang notabene seharusnya dia bisa terhubung, tapi karena sudah kita pisahkan VLAN-nya, yang ini VLAN-nya mahasiswa, yang ini VLAN-nya dosen, maka dia tidak akan bisa terhubung. Tapi di sini sama-sama mahasiswa nih VLAN-nya, kita coba. Dan bisa. Ya. Nah, sekarang ini VLAN-nya VLAN mahasiswa atau VLAN 10. Di sini juga ada VLAN 10 nih, VLAN mahasiswa. Ini juga VLAN mahasiswa. Bisa nggak sih terhubung? Oke. Kita lihat di sini. Tidak bisa. Ya. Kenapa? Karena sudah berbeda. Ya. Karena di sini tidak ada yang menjembatani untuk saling terhubung. Ya. Nah, tugasnya siapa? Nanti. Ya. Kita lihat lagi di sini. Ini tidak bisa. Ini pun tidak bisa. Nah, ini adalah fungsinya dari VLAN mode trunking. Ya. Oke, di sini kita daftarkan. Nah, karena di sini di switch 1 ini trunking ke dalam dua switch, yaitu switch 2 dan switch 3, ya, maka di sini configure terminal, saya masukkan range juga, interface, range, fast ethernet, berapa yang dipakai di sini? 23 dan 24, ya. Berarti 0/23 sampai 24. Oke. Nah, di sini kalau tadi switch port modenya akses, kalau di sini modenya adalah trunking atau trunk. Oke. Di sini pun kita daftarkan dia, kita trunking. Di sini hanya satu port, yaitu Fast Ethernet 24. Berarti interface Fast Ethernet 0/24 saja. Ya. Switch port mode trunk. Switch 3 pun demikian. Configure terminal, interface Fast Ethernet 0/24, switch mode trunking. Selesai. Nah, kita akan cek apakah VLAN 10 yang ada di sini ya bisa ke sini ya ataupun ke sini. Coba. Bisa ya. Karena sudah di trunking ya. Tapi ketika dia mau ke VLAN-nya dosen, ini dia tidak akan bisa. Berbeda VLAN-nya, karena VLAN dosen adalah VLAN 20. Tapi kalau dosen, VLAN dosen dengan dosen, ini akan bisa terhubung. Ya.
Nah, itu adalah fungsi dari VLAN mode akses dan VLAN mode trunking. Oke, untuk pertemuan 9 hari ini cukup sekian. Silakan dipelajari. Jika ada pertanyaan, silakan hubungi saya via WA Group atau beri komentar di link YouTube-nya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk melakukan absensi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.